Shalom saudara-saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita untuk minggu ini dengan tema Identitas menentukan perjalanan hidup. Kita masih mengupas dari kitab Daniel sama seperti minggu lalu. Untuk review aja bahwa minggu lalu kita sudah melihat bahwa kitab Daniel masih relevan dengan keadaan hidup hari-hari ini, di mana hidup kadang tidak ideal ataupun tidak adil. Itu yang dialami oleh Daniel, dan kita sudah melihat untuk detailnya. Anda melihat minggu lalu punya rekaman ataupun juga bahan, saudara-saudari, ya, bahwa jangan hanya sekedar melihat yang kelihatan, yang natural, tetapi juga di balik itu ada sesuatu yang supranatural, di mana Tuhan secara supranatural yang nggak kelihatan tetap pegang kendali dan tetap bergerak, sehingga ikuti terus prosesnya. Dan Anda juga melihat bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas dan sudah dicurahkan, diberikan, disediakan bagi kita, tetapi dibutuhkan bejana, yaitu sikap hati ataupun reaksi kita yang benar untuk menampung ataupun juga memakai kuasa yang Tuhan sudah alirkan, sediakan buat kita. Dan juga Anda harus tahu bahwa segala yang Tuhan sediakan adalah kasih karunia. Tetapi kasih karunia ini bukan hanya untuk kita. Kerajaan Allah tidak pernah berfokus pada satu orang, tetapi seluruhnya tergabung. Sebab itu Anda dan saya perlu juga ketika keadaan tidak ideal, tidak adil, perlu untuk memperhatikan juga kepentingan orang lain. Justru di saat kita memperhatikan kepentingan orang lain, Tuhan membuka jalan untuk kehidupan dan juga pergumulan kita ini. Nah, minggu ini kita bahas tentang bagaimana identitas akan membawa kita kepada tujuan dan rancangan Tuhan. Oleh sebab itulah dunia akan berusaha untuk merusak identitas kita, saudara-saudari. Kenapa dunia berusaha merusak identitas kita? Karena identitas menentukan apa yang bisa dilakukan melalui kita. Ketika Anda sebagai anak kerajaan Allah terus hidup dan terus yakin akan identitas kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, itu akan membuat Tuhan bisa melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh kuasa kerajaan Allah. Tetapi ketika kita mulai memakai identitas dunia, kita mulai meragukan, kita mulai menanggalkan identitas kerajaan Allah, itu hanya akan membuat kita melakukan berdasarkan prinsip dunia yang terbatas dan kemampuan kita yang gak ada apa-apanya, saudari. Jadi identitas ini kadang gak disadari, sedang dicuri, sedang dirusak oleh iblis karena begitu penting. Iblis tahu begitu bahayanya ataupun begitu pentingnya identitas, tetapi banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari. Dan mereka pikir hanya pergumulan-pergumulan hidup biasa yang mereka hadapi ini. Padahal apa yang dilakukan oleh dunia dan si iblis adalah sedang merusak identitas. Karena identitas, saya tekankan lagi, adalah menentukan apa yang bisa dilakukan Allah melalui kita, saudara-saudari. Amin. Dan kemudian identitas juga menentukan hidup Anda dan saya ini mau dibawa kemana, saudara. Anda mau di bawah hanya berfokus kepada hal-hal yang sementara, yang nggak ada arti di dunia, maka Anda nggak perlu identitas anak Allah. Tapi ketika Anda pakai identitas anak Allah, itu akan membawa hidup Anda dan saya kepada tujuan yang besar dan mulia dari kerajaan Allah yang kekal. Yang kadang kita nggak kepikir, itulah yang dikatakan dalam Korintus, apa yang nggak pernah dipikirkan oleh kita, saudari, itu yang Tuhan sediakan. Nah, bukan hanya berkat, tetapi tujuan Tuhan dari kerajaan Allah yang kita nggak bisa pikirkan dan nggak bisa duga, karena begitu besar dan bukan dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita hanya pakai identitas dunia, kita akan berfokus pada diri sendiri aja dan nilai dari dunia yang sementara, saudari. Ya, jadi dunia akan mencari orang-orang ataupun nilai sesuatu yang lebih hebat sehingga pada akhirnya akan menanggalkan atau mencampakkan kita. Tetapi anak kerajaan Allah nggak pernah dicampakkan, ditinggalkan. Tuhan selalu mengikuti kita. Oleh sebab itulah bahwa kita harus tahu, ini dia iblis berusaha membuat kita, dunia berusaha membuat kita meragukan identitas kita sebagai anak kerajaan Allah ketika kita menerima Yesus. Dalam Yohanes 1 dikatakan bahwa barang siapa percaya kepada Yesus diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Identitas kita anak Allah. Tapi banyak orang percaya tidak menyadari, tidak menghidupi. Kalau dia nggak menyadari, bagaimana dia menghidupkan? Oleh sebab itu, bagaimana dunia meragukan identitas kerajaan Allah? Dan tujuannya apa? Supaya kita larut dengan keadaan dunia. Ketika kita nggak sadar identitas kita, maka kita akan larut dengan keadaan dunia. Dunia sedang turun, kita mulai gemetar, mulai khawatir. Dunia tidak memberikan
Jawaban, kita bingung, saudara-saudari. Karena kita dipengaruhi oleh dunia. Kemudian banyak orang ketika tidak tahu identitasnya, maka mereka tidak memiliki tujuan hidup yang dari Allah. Ataupun juga ketika mereka memiliki tujuan hidup, tetapi tidak mengerti tujuan hidup, saudara-saudari. Nah, mungkin kalau saya tanya kepada Anda, apa sih tujuan hidup kita? Mungkin banyak orang bingung, tetapi buat saya simpel aja. Secara umum tujuan hidup kita adalah memancarkan kemuliaan Allah. Kenapa? Sebab sebelum kita menerima Yesus, belum jadi anak Allah, kemuliaan itu hanya milik Allah, milik Tuhan. Dan ketika jadi anak Allah, maka kita memancarkan. Jadi tujuan hidup kita adalah memancarkan kemuliaan Allah, saudara-saudari. Itu secara simpel, ya. Secara simpel. Lewat apa? Lewat segala sesuatu. Lewat profesi yang Anda dalami, lewat posisi yang Anda sedang pegang, lewat setiap keadaan. Jadi ketika memancarkan kemuliaan Allah, bukan bicara posisi Anda. Kalau Anda misalkan bos, baru memancarkan kemuliaan Allah. Tapi kalau Anda hanya sekedar maaf, hanya pegawai kecil, Anda nggak memancarkan kemuliaan Allah. Tidak, salah itu. Memancarkan kemuliaan Allah tidak dipengaruhi oleh posisi, situasi, umur, gender, saudari. Bahkan memancarkan kemuliaan Allah, Anda melihat bahwa dalam keadaan sulit, reaksi dan ketabahan kita itulah memperlihatkan kemuliaan Allah. Jadi Anda melihat, nggak dipengaruhi. Kalau kemuliaan Allah itu hanya ketika orang-orang itu berhasil. Enggak. Hidup ini tidak ideal. Hidup ini kadang sulit. Bukan Tuhan yang mempersulit, karena dunia sudah hancur. Amin ya. Jadi disitulah ketika keadaan sulit, ya Anda bisa memperlihatkan ketabahan yang orang bilang, wow, luar biasa kamu ya. Bukan saya luar biasa, tapi kemuliaan Allah yang memancar dalam hidup saya membuat saya bisa tetap bertahan. Reaksi-reaksi kita yang benar itu menunjukkan kemuliaan Allah, saudara-saudari. Ataupun ketika keadaan menjadi baik buat Anda sukses, apa yang kita ada, apa yang ada pada kita, itu bisa kita pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Baik sulit, baik posisi kita di atas, di bawah, baik kita masih kecil ataupun sudah usur, tetap bisa memancarkan kemuliaan. Baik ibu rumah tangga yang dianggap seperti nggak ada apa-apa, tetap bisa memancarkan kemuliaan Allah. Baik Anda profesional, tetap bisa memancarkan kemuliaan Allah. Amin. Anda lihat ya itu. Nah, sekarang kita akan melihat dari kitab Daniel bahwa betapa dunia berusaha menghancurkan identitas anak-anak Allah lewat 4 hal, saudara-saudari. Karena identitas saya katakan begitu penting, banyak orang percaya tidak sadar, karena nggak sadar, nggak tidak menghidupkannya. Karena identitas akan menentukan, saudara-saudari, apa yang Tuhan bisa lakukan melalui kita dan sejauh mana Tuhan bisa bawa kita, saudara. Anda lihat tadi ya. Nah, saudara, ada 4 hal dunia akan berusaha untuk menggoyahkan identitas kita. Kita akan bahas minggu ini, nanti minggu depan kita akan lihat tentang mengcounternya. Oke, kita semua dari kitab Daniel. Dari Daniel 1 ayat 3 dan 4, ketika orang Israel kalah oleh Babel, saudara-saudari, Nebukadnezar membilang kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja. Minggu lalu kita sudah lihat ya, bangsawan, anak-anak muda. Daniel diperkirakan umur 15. Dia keturunan bangsawan, dipisahkan dari keluarga, hanya beberapa orang. Jadi dunia akan berusaha mengubah identitas dengan menggunakan tekanan isolasi. Dikucilkan. Ketika dunia ini akan membuat, dan dunia akan semakin menunjukkan cita rasa, yaitu individualistis. Individualistis, walaupun Anda ada di komunitas orang yang begitu banyak, tetapi Anda merasa kesendirian, karena Anda nggak ada peduli kepada Anda. Saudara-saudari, ini terjadi pada hari-hari ini. Dunia akan mulai membawa kita pada cara hidup yang berpusat pada diri sendiri ataupun golongan kita sendiri aja. Ini adalah jebakan yang membuat kita merasa terisolasi, sehingga pada akhirnya, ya saudara-saudari, ketika Anda melihat bahwa seperti ini, keadaan-keadaan seperti ini, Anda merasa dikucilkan. Kenapa? Karena Anda merasa paling malang, dikucilkan, Anda merasa paling susah, Anda merasa nggak ada orang yang peduli dan mau mengerti keadaan Anda. Ujung-ujungnya adalah akhirnya kita jadi rendah diri. Dan kita merasa hopeless karena nggak ada pertolongan, saudara-saudari. Saudara-saudari, isolasi terjadi hari-hari ini. Banyak anak-anak Tuhan
banyak anak Tuhan gak sadar identitasnya, sehingga mereka ikut larut dengan keadaan dunia ataupun juga pola-pola dunia yang mulai memasukkan tentang kehidupan adalah tentang diri sendiri. Sehingga ketika mereka memiliki masalah, mereka diam, mereka nggak berani share, mereka merasa nggak berdaya karena merasa sendiri. Saudara-saudari, anak-anak Tuhan, identitas Anda adalah saya, dan saya adalah anak-anak Allah yang tidak pernah sendirian. Ada Allah, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan juga ada anak-anak Tuhan yang sekitar kita, yang Tuhan taruh. Yang menjadi masalah adalah Anda merasa tidak berharga. Sehingga ketika Anda punya masalah, kita nggak berani untuk cerita ke orang, karena kita pikir, emang siapa sih kita? Mereka mungkin juga nggak peduli, karena saya bukan siapa-siapa. Saudara-saudari, Anda harus tahu identitas Anda sebagai anak Allah. Anda berharga, Anda mulia, Anda dikasihi oleh Tuhan. Semua anak-anak Tuhan sama, sehingga masalah Anda penting. Sebab itu, Anda silakan untuk share dengan anak Tuhan yang lain. Jangan merasa nggak berharga. Kalau Anda merasa perlu saluran, ceritakan. Amin. Jangan belum apa udah mulai, aduh nanti mengganggu orang tersebut. Aduh, siapa saya? Jangan seperti itu, saudari. Oke ya? Dan karena itu kita akan masuk dalam jebakan yang akhirnya membuat kita meragukan identitas kita sebenarnya. Apa benar saya anak Allah? Kok masalahnya terus saya seperti punya masalah, seperti saya disingkirkan sama Tuhan? Benar nggak sih Tuhan sayang saya? Saudara, ini yang dunia berusaha terus untuk menggoyahkan identitas kita sebagai anak Allah yang dikasihi Tuhan. Ya? Yang kedua, saudari, kita mulai melihat dari Daniel 2 ayat 2. Ya, ketika itu masalah datang, yaitu raja bermimpi dan dia suruh panggil orang-orang untuk menerangkan mimpinya, tetapi dia nggak mau terangin apa mimpinya itu. Pusing mereka, gitu ya. Nah, di sini kita ngelihat, lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, sihir, para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Nah, saya mau katakan adalah begini, saudara, apa yang terjadi di Babel adalah apa yang terjadi di dalam sistem dunia ini. Kalau bahasa Inggrisnya Daniel 2 ayat 2 akan lebih jelas. The king commanded to call the magician, ahli sihir, saudari, and the astrologers, ramalan bintang, and the sorcerer, ahli jampi, and the Chaldeans, for the shew of the king his dream. Ya, nah ini dia. Nah, saya mau menarik perhatian kepada ini dia. Orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, ahli kasdim. Saudara-saudari, kadang kita nggak sadar bahwa kita hidup dan mengikuti pola dunia ahli sihir. Saya ahli sihir ini, Anda ngelihat sihir ini adalah manipulasi di pikiran kita, di cara pikir kita. Nah, paling contoh yang paling gampang dan Anda melihat adalah idola. Anda ngelihat sekarang anak-anak muda. Kalau contoh yang paling muda, anak-anak muda, mereka seperti tersihir dengan idola-idola pada saat ini, seperti dari Korea, misalkan BTS. Itu seperti tersihir, saudara-saudari. Mereka tergila-gila. Nah, saudara, ini adalah pola dunia untuk merusak identitas anak-anak kita. Yang mereka lihat apalah yang ada di dunia, yang seperti tersihir, kehebatan, kecantikan, kegantengan, padahal itu adalah dari luar, saudari. Dan Anda juga kadang-kadang juga bukan hanya anak muda yang tersihir dengan idola-idola. Kadang Anda dan kita pun kadang mengidolakan sesuatu sehingga di pikiran kita bahwa idola kita itulah paling hebat, paling pintar, paling dekat sama Tuhan. Contohnya bahkan di dalam gereja. Saudara, jangan. Yang paling kita butuhkan adalah Tuhan dan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jangan kita memberikan pola dunia. Orang hamba Tuhan itu nggak ada salahnya. Saya bukan bilang mereka salah, enggak. Tetapi kitanya kadang mau dimasukkan dengan pola dunia. Sehingga tersihir. Ketika Anda tersihir, Anda akhirnya adalah melihat orang, apapun yang keluar perkataan dari orang tersebut, ataupun yang bukan hanya perkataan, tapi yang berbuat orang itu sebut benar. Akhirnya kita ikutin. Tanpa kita ngelihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah yang terjadi hari-hari ini dengan sihir, yaitu pola dunia ini yang menghilangkan identitas kita. Ataupun astrologi, ramalan bintang. Mungkin Anda berkata, apa saya nggak ikutin ramalan bintang? Ya, tetapi apakah Anda sering pernah hidup dengan keadaan misalnya begini? Anda percaya bahwa kalau hari Jumat itu hari buruk, ya, ngeri kalau hari Jumat. Saudara, hari baik, hari buruk
hasil daripada ramalan bintang. Ketika Anda percaya hari baik, hari buruk, hari ini hari baik, Rabu itu hari buruk, hari ini hari ini, saudara sedang masuk dalam pola daripada yang datang dari dunia untuk menghilangkan identitas kita. Saudara, semua hari adalah baik di mata Tuhan, di dalam kerajaan Allah, sehingga kita nggak ngelihat hari baik dan hari buruk. Lalu soccer, ahli jampi, saudari. Nah, ini saya pasti nggak jampi, nggak ya. Nah, saudara, ya mungkin enggak, tetapi ada hal-hal yang tersembunyi yang kadang tipis-tipis aja, ya. Ketika kita mulai melihat bahwa Anda tahu jampi itu memakai sesuatu untuk membawa keuntungan buat dia, ini sama juga dengan sepertinya ini baju keberuntungan saya, ini mobil keberuntungan saya. Saudara-saudari, ataupun hal-hal yang lain, kita melakukan sesuatu, kita merasa nyaman kalau kita mau mengatakan atau menggunakan sesuatu yang kita merasa membawa keberuntungan buat kita. Apapun juga, mungkin ada hal yang lain, minta Roh Kudus terangkan. Saudara, ini sering terjadi pada orang-orang percaya, walaupun dia percaya identitas anak Allah, tetapi dia masing, kalau saya pakai sepatu ini, nanti deal saya, bisnis saya, hari ini, ya, dagangan saya, biasanya laku kalau saya pakai baju ini. Ini baju keberuntungan, saudara-saudari. Nah, seringkali itu terjadi. Nah, saudara, itu tidak benar. Dan Chaldean ini memang diterjemahkan kasdim, tetapi ya pada saat itu orang kasdim adalah orang pintar, saudara. Orang pintar bagaimana? Kita tahu lah orang pintar gimana. Itu pawang hujan, itu disebut orang pintar. Kalau kita punya sesuatu masalah, kehilangan, atau kadang-kadang orang udah putus asa karena yang hilang itu berharga sekali, dia cari orang pintar. Dia bisa tahu ada di mana barang itu. Saudara, apa yang digunakan orang pintar itu bukan datang dari Tuhan. Saudara, istilah kita sekarang orang pintar gitu ya. Nah, sebab itu, tapi kadang-kadang kita anggap itu it's okay, semua orang lakukan. Nah, tujuannya memang itu dia. Saudara, tujuannya adalah mengindoktrinasi, memasukkan paham-paham baru sehingga identitas kita tergerus. Saudara, ini terjadi. Dunia akan menempatkan paham yang menandingi Tuhan, jadi seperti sihir, ramalan bintang, jampi, orang pintar, menjadi memiliki panggung, memiliki tempat sehingga didengar, sehingga itu jadi umum, sehingga ini wow, saya nggak tahu saya harus bicara, bukannya saya mengkritik, saya mengasihi. Saudara, begitu banyak anak-anak muda tersihir dengan, ya, saya bukan bilang nggak boleh menyukai singer ataupun juga artis. Oke, tetapi jangan sampai tersihir sehingga sampai mengikutinya seperti Anda tahu itu seperti menyihirnya. Itu membuat dia sampai nggak terpandang, nggak bisa apa-apa, histeris istilahnya kayak begitu, saudara. Ya, nah enggak. Identitas anak Tuhan yang membuat kita haus dan merasa butuh hanyalah Tuhan, saudari. Oke? Karena kalau enggak, dunia sedang membuat identitas Anda sedang kompromis, saudara. Dunia dengan paham hal kayak begini sedang mengkompromikan identitas Anda. Tadi mula-mula dia bikin Anda ragu. Ketika Anda mulai ragu, Anda mulai dimasukkan kompromi. Ini nggak apa-apa kok. Semua orang lakukan, gitu ya. Itu artisnya juga orang percaya. Baik, dia orang percaya. Tetapi bukan dia yang harus kita jadi histeriskan. Amin ya. Nah, ketiga dari kitab Daniel, saudara, adalah Daniel 3 ayat 4-6. Itu, saudari, ketika saat itu didirikan patung Raja Nebukadnezar, lalu semua orang harus menyembah. Dan dikatakan di sini, saya yang hijau ini, saya langsung baca ini, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika juga dalam perapian menyala-nyala. Dengan kata lain, mereka diintimidasi, saudara-saudari, ditekan. Saudara-saudari, hari-hari ini banyak sekali kehidupan kita ditekan. Bagaimana? Contohnya, ketika kita makan berdoa di tempat restoran umum, banyak orang dengan matanya yang melirik kepada kita, sok rohani dia. Kalau di tempat umum dia berdoa, kalau di rumah dia langsung lahap. Kita dengar mungkin hal kayak gitu, itu kita sedang disudutkan, ditertawakan, saudari. Ya. Nah, akhirnya kita mengikuti gaya hidup dunia. Udah, kalau makan langsung aja lahap.
gitu ya. Itu salah satu contoh kecil, tapi banyak lagi yang lain. Kita bisnismen, kadang kita pakai prinsip daripada firman Tuhan. Kita mulai ditertawakan, kita dikucilkan. Saudara-saudari, banyak sekali. Dan ini terjadi. Tujuannya apa? Supaya kita meninggalkan identitas kita yang sebenarnya sebagai anak Allah. Udahlah, sebagai bisnismen, semua orang juga main suap, semua orang juga main belakang, semua orang juga main cara-cara yang kotor. Ya, kalau enggak gimana dapat duit? Ya udah, kan uangnya juga buat gereja, Pak, buat pelayanan. Saudara, Anda sedang menanggalkan identitas yang sebenarnya sebagai anak Allah, membawa terang di tengah kegelapan dunia ini, saudari. Ya, yang terakhir, kita melihat di dalam Daniel 1 ayat 7, ketika mereka dibawa, anak-anak yang muda ini dibawa ke Babel, ya, dipisahkan dari keluarganya, nama mereka diubah, saudari. Daniel, yang artinya Tuhan adalah hakimku. Ketika dikatakan Tuhan adalah hakimku, berarti Tuhan adalah pembelaku, saudara-saudari. Karena hakimlah yang menentukan hak kita. Dia membela, dia melindungi. Tapi diganti, nama Daniel diganti jadi Belteshazzar. Artinya Baal yang melindungi. Yang memberi kita perlindungan itu Baal. Aturan sebelumnya El Shaddai, Elohim, Tuhan. Saudari. Kemudian juga Hananya, Hana artinya grace, kemurahan. Yah itu Yahweh, Allah murah hati, diganti jadi Sadrak, saudara-saudara. Ya, itu adalah aku itu dewa. Jadi diganti perintah dewa aku, saudara. Kemudian Misael, saudara, El itu Elohim, ya. Jadi Misael artinya siapa yang seperti Allah, Allah Maha Besar, diganti Mesach. Itu aku, ya. Jadi siapa yang seperti dewa aku. Kemudian Azanya, Asaria, Allah penolongku, Yah, ya. Tetapi diganti Abednego. Abed itu hamba, Nego itu Nebo, dewa Nebo, hamba dewa Nebo. Saudara, apa yang terjadi di sini adalah mereka sedang diganti nama. Kalau diganti nama artinya identitas mereka sedang diubahkan. Dari yang berhubungan dengan Allah dihubungkan dengan dewa, saudara-saudara. Dunia sedang mengubahkan Anda. Pak, enggak, saya nggak pakai nama-nama dewa. Saudara, bagaimana kalau Anda melihat bahwa dunia sering mengasosiasikan Anda, nama Anda, apapun keterkenalan Anda. Ya, karena apa? Karena nama itu identitas. Ketika nama kita diganti, pribadi kita sedang berusaha diubahkan. Saudara, sering nggak sih bahwa dunia ini sering mengenal Anda dari prestasi Anda? Amin? Ya nggak? Jadi Anda diberikan identitas baru bukan berdasarkan nama Anda, tujuan yang berhubungan dengan Tuhan, tetapi yang berhubungan dengan status kita yang dari dunia, prestasi Anda. Ini tujuannya adalah supaya kita mengenakan identitas baru yang bukan berhubungan dengan Tuhan. Saudara, nama kita begitu penting. Tuhan memanggil kita dengan nama, bukan dengan prestasi kita. Tetapi dunia mengenal kita dengan prestasi, dunia mengenal kita berdasarkan kepemilikan kita, tapi Allah mengenal kita dengan kepunyaanku, milik kepunyaanku sendiri. Artinya yang berhubungan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Bukan nama secara yang label itu, tetapi kedekatan kita dengan Tuhan itu menjadi penting. Dunia menganggap bahwa, saudara, status Anda, konglomerat, orang kaya, profesional, ataupun juga presiden, gubernur, CEO, apapun juga. Saudara, itu bagus, asal tadi membawa kemuliaan Allah. Kita gunakan untuk kemuliaan Allah. Jadi, jabatan-jabatan itu Tuhan percayakan, ya, status Anda Tuhan percayakan untuk bawa kemuliaan Allah kalau itu adalah suatu kesuksesan yang Tuhan percayakan. Tapi jangan menganggap diri kita berarti karena posisi kita. Lihatlah, diri kita berarti karena saya milik kepunyaan Tuhan sendiri. Itu dia, saudara-saudari. Kalau Anda tidak menyadari ini, Anda sedang dirusak identitas sebagai kerajaan Allah. Dan akhirnya kita nggak bisa melihat hal-hal yang datang dari Tuhan dan hal-hal yang Tuhan sedang lakukan, yang hal besar yang Tuhan lakukan. Lihat saudara, dimulai dengan meragukan identitas anak Allah. Akhirnya membuat kita kompromi. Akhirnya meninggalkan dan sudah meninggalkan identitas anak Allah, kita kenakan identitas yang baru yang datang dari dunia.
Hari-hari ini terus terjadi hal ini. Dan banyak anak Tuhan tidak sadar betapa pentingnya identitas. Iblis dan dunia sadar dan tahu. Tapi kita kadang enggak. Saudara, Anda yang sudah dengar, Anda tahu begitu penting identitas, bahwa pertempuran dan keadaan dan masalah yang Anda hadapi hari-hari ini adalah cara dunia, cara iblis menghancurkan identitas Anda sebagai anak Allah. Sehingga Anda enggak melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Sehingga Anda tidak dibawa kepada tempat di mana Tuhan sudah menyediakan Anda. Ini jangan-jangan daripada si jahat dan dunia. Minggu depan kita akan bahas bagaimana untuk mengcounternya. Kita ngelihat dari kitab Daniel juga, ya paling tidak. Dan sehari ini sekiranya cukup dulu. Anda renungkan, bukan hanya sekedar dengarkan, tahu, tapi mulai renungkan dan selaraskan hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.